Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama channel Shibawa TV. Minato Namikaze merupakan salah satu shinobi terbaik yang pernah dimiliki oleh desa Konoha. Sejak masih kecil, Minato telah memperlihatkan potensial yang sangat luar biasa sehingga dia diakui sebagai anak ajaib yang hanya muncul satu kali di era shinobi. Ketika jadi seorang shinobi genin, Minato tergantung di dalam tim yang dipimpin oleh Jiraiya. Jiraiya pun bisa melihat potensi Minato, sehingga dia menaruh perhatian khusus kepada Minato dan sering mengajarkan berbagai jurus yang dia kuasai kepada anak itu. Minato terus membuktikan kehebatan yang dia miliki, sampai-sampai Jiraiya menanggapi bahwa Minato adalah anak ramalan yang akan menyelamatkan dunia. Tetapi dugaan dari Jiraiya pada saat itu memang salah karena Minato bukan anak dalam ramalan. Pada masa lalu, ketika Perang Dunia Shinobi ketiga berlangsung, Minato pernah bertarung melawan para shinobi dari desa Iwakagure. Jumlah dari para shinobi desa Iwakagure yang Minato lawan dalam periode Perang Dunia Shinobi ketiga tidak main-main. Sebab ada banyak sekali shinobi desa Iwakagure yang berhadapan dengannya. Dan selama Perang Dunia Shinobi ketiga, total sudah ada sekitar 1000 shinobi desa Iwakagure yang pernah dikalahkan oleh Minato sendiri. Sebelum lanjut, Mimin tidak bosan-bosannya mengingatkan jangan lupa like bila kamu suka, dislike saja bila kamu tidak suka. Komen di bawah, karena Mimin akan membacakan komen-komen yang paling unik dari kalian. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Fakta tersebut tentu membuat gempar desa Iwakagure dan Tsuchikage ketiga pun memutuskan menerima perjanjian damai dengan desa Konoha. Bisa dibilang prestasi Minato mengalahkan 1000 shinobi dari desa Iwakagure benar-benar berpengaruh penting dalam mewujudkan perdamaian. Dalam beberapa kesempatan pada masa lampau, Minato juga pernah berkali-kali bertarung melawan A, kakak dari Killer B dari desa Kumokagure. Mereka berdua selalu bertarung dengan mengendalikan kecepatan masing-masing dengan sangat hebat. Tapi Minato selalu membuktikan bahwa dia lebih cepat dari A. Salah satu momen pertarungan mereka pernah muncul dalam kilas balik. Saat itu Minato mengungguli A dalam hal kecepatan, karena dia mampu berpindah tempat dengan santai sebelum pukulan A mengenai Minato. Setelah itu, A pun memperhatikan dan menghafal semua tempat di mana kunai Minato tertancap. Karena A tahu Minato akan berpindah tempat ke salah satu posisi di mana kunainya berada. A pun mencoba menyerang Minato dengan rencana dia akan melancarkan serangan lagi tepat saat Minato berpindah tempat ke salah satu lokasi kunai berada. Namun di luar dugaan, Minato malah muncul tepat di belakang Killer B. Karena Minato telah membuat tanda di tentakel milik B. Hal tersebut membuktikan bahwa Minato tidak hanya unggul dalam kecepatan saja, tapi dia juga memiliki kecerdasan yang hebat dalam pertarungan. Dari pertarungan itu juga, Minato berkata bahwa suatu saat nanti dia akan bertemu kembali dengan A. Saat mereka berdua masing-masing telah menjadi Kage. Dan pada kemudian hari, Minato benar-benar menjadi seorang Hokage. Dan A juga menjadi seorang Raikage. Saat menjadi Hokage, salah satu hal besar yang dilakukan oleh Minato adalah menghentikan amukan Kyuubi di desa Konoha. Dia pun mati saat itu juga bersama Kushina. Tapi Minato telah terlebih dahulu menyegel Kyuubi di tubuh Naruto. Kisah hidup Minato memang sangat menarik karena dia seorang shinobi yang sangat hebat dan terkenal. Dunia mengenal Minato dengan julukan si kilat kuning dari desa Konoha. Salah satu faktor Minato menjadi sangat hebat, tentu karena dia menguasai jurus Hiraishin. Jutsu tersebut sangat sering digunakan Minato dalam berbagai pertempuran. Dan jurus tersebut jugalah yang membuat Minato menjadi seorang shinobi yang hebat dengan kecepatan luar biasa. Bisa dibilang jurus Hiraishin memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan Minato. Hiraishin merupakan salah satu jurus ruang dan waktu. Jurus Hiraishin berfungsi untuk membuat si pengguna berpindah tempat dengan sangat cepat. Namun, untuk menggunakan jurus tersebut, pengguna harus menandai tempat di mana dia akan berpindah terlebih dahulu. Dalam penggunaan jurus Hiraishin, Minato telah memberi tanda khusus di kunai yang dia miliki. Sehingga Minato akan melepas kunai itu lalu berpindah tempat kemana kunai itu berada. Dia bisa melakukannya dengan sangat baik. Karena pada dasarnya, kecepatan dan refleks Minato sangat hebat. Sehingga penggunaan jurus Hiraishin menjadi sangat optimal di tangan Minato. Meski hebat menggunakan jurus tersebut, tapi sebenarnya orang yang menciptakan jurus Hiraishin, bukanlah Minato, melainkan Tobirama Senju sang Hokage kedua desa Konoha. Tobirama memang terkenal sebagai ninja jenius yang telah menciptakan banyak jurus kuat dan sistem pemerintahan semasa dia masih hidup. Selain Hiraishin,
Tobirama telah menciptakan jurus-jurus seperti Kage Bunshin dan bahkan jurus terlarang, yaitu Edo Tensei. Sebagai sang pencipta jurus, Tobirama sangat hebat dalam menggunakan jurus Hiraishin. Bahkan dia adalah shinobi tercepat pada masanya dulu. Bahkan kecepatan pergerakan dari Tobirama dengan jurus Hiraishin dikombinasi dengan senjata miliknya, mampu dia pakai untuk mengalahkan Uchiha Izuna yang memiliki Dosutsu Sharingan. Jurus Hiraishin benar-benar dapat digunakan dengan sangat baik oleh Tobirama dan Minato. Bahkan Minato mampu mengembangkan teknik Hiraishin dan menggunakannya lebih cepat dari sang penciptanya sendiri. Hal tersebut terbukti ketika mereka dibangkitkan oleh Edo Tensei ketika Perang Dunia Shinobi keempat. Di mana Hashirama bilang bahwa Minato adalah pengguna Hiraishin yang lebih cepat dari Tobirama. Minato memang sangat mahir dalam menggunakan jurus Hiraishin. Tapi, ada satu hal sampai saat ini masih menjadi misteri. Hal itu adalah dari mana Minato belajar menggunakan jurus Hiraishin. Karena tidak mungkin secara tiba-tiba dia langsung bisa menggunakan jurus tersebut. Ada kemungkinan dia belajar dari gulungan peninggalan Tobirama Senju yang disegel di desa Konoha. Namun ada kemungkinan juga bahwa dia diajarkan dari seseorang untuk menggunakan jurus tersebut. Mimin lebih cenderung kepada kemungkinan bahwa Minato diajari dari seseorang. Tobirama Senju telah lama mati bahkan jauh di era Minato. Sebelum Tobirama tewas dalam periode Perang Dunia Shinobi pertama, saat itu Minato masih belum lahir. Sehingga dapat dipastikan bahwa Minato tidak belajar Hiraishin dari Tobirama. Kemungkinan besar orang yang mengajarkan jurus Hiraishin kepada Minato adalah Hiruzen Sarutobi. Hiruzen mengetahui banyak sekali jurus yang ada di desa Konoha. Dengan begitu tidak akan mengherankan jika ternyata Hiruzen juga mengetahui jurus Hiraishin dan bisa memakai kemampuan tersebut. Dan alasan mengapa tidak pernah diperlihatkan Hiruzen menggunakan jurus Hiraishin, karena sepertinya jurus seperti itu tidak cocok untuk Hiruzen. Walaupun seorang shinobi yang menguasai banyak jurus, tapi mereka akan memilih menggunakan jurus-jurus yang mereka rasa cocok bagi diri mereka. Ketika Hiruzen melihat Minato sebagai seorang shinobi dengan pergerakan yang sangat cepat, dan saat Jiraiya juga menceritakan soal potensi Minato kepada Hiruzen. Menurut Mimin, Hiruzen pun berpikir bahwa Minato adalah orang yang tepat untuk mewarisi jurus Hiraishin. Dengan begitu, ada saat-saat di mana Hiruzen mengajarkan jurus Hiraishin kepada Minato. Yang pada akhirnya, berhasil dikuasai dengan sangat baik oleh Minato. Jadi guru yang mengajarkan Hiraishin kepada Minato adalah Hiruzen Sarutobi. Setelah kematian Tobirama dan Minato, tidak ada lagi shinobi yang diperlihatkan menggunakan jurus Hiraishin. Namun bukan berarti jurus Hiraishin benar-benar akan punah dan menghilang dari dunia shinobi. Rasanya sangat disayangkan bila jurus yang sangat hebat dan menarik itu tidak lagi digunakan oleh siapapun juga. Semoga saja pada masa depan nanti akan muncul shinobi muda yang menggunakan jurus Hiraishin. Seperti yang kita tahu, salah satu murid dari Minato masih ada yang bertahan hidup sampai pada saat ini. Dia adalah Hatake Kakashi. Karena masa lalu Kakashi adalah murid dari Minato bersama dengan Uchiha Obito dan Rin Nohara. Kakashi terbilang sebagai shinobi yang jenius. Dia kuat dan juga mengetahui berbagai jurus-jurus ninja. Sebagai orang yang pernah menghabiskan cukup waktu dengan Minato, Kakashi juga telah sering melihat Minato menggunakan jurus Hiraishin. Mungkin Kakashi tidak bisa menggunakan jurus Hiraishin, tapi bukan berarti Kakashi tidak tahu teori bagaimana cara memakai jurus Hiraishin tersebut. Ada kemungkinan pada masa depan nanti akan ada seorang shinobi muda yang menurut Kakashi yang berpotensi untuk diajarkan jurus Hiraishin. Sepertinya Kakashi tidak mau jurus yang dikuasai sang guru punah begitu saja. Sehingga bila ada shinobi muda yang tepat untuk diajarkan jurus tersebut, maka Kakashi akan mengajarkannya. Kakashi bahkan memberitahu detail dari teori bagaimana cara menggunakan jurus Hiraishin. Setelah itu, si shinobi muda harus mencoba menggunakannya dan melatih dirinya dengan sekuat tenaga, agar mampu menguasai jurus hebat tersebut. Ada beberapa faktor yang dilihat oleh Kakashi sebelum mengajarkan shinobi itu jurus Hiraishin. Pertama, Kakashi melihat bahwa shinobi muda itu memiliki pergerakan alami yang sangat cepat dan refleksi yang sangat bagus. Seperti pergerakan sang guru yang sangat luar biasa, sehingga jurus tersebut cocok untuk dipakai. Kedua, pada suatu kesempatan Kakashi akan melihat cara bertarung dari shinobi itu, yang membuat dia teringat kepada Minato. Dengan begitu, Kakashi pun akan terpikir untuk mengajarkan teori penggunaan Hiraishin kepada shinobi tersebut. Dengan harapan, shinobi itu akan menjadi pewaris dari jurus itu.
Namun, jika ternyata Kakashi tidak melihat ada shinobi yang tepat untuk itu, atau ternyata Kakashi tidak memahami teori penggunaan Hiraishin seperti dugaan Mimin tadi, maka Hiraishin akan menjadi jurus terancam yang punah dalam dunia shinobi. Jurus itu hanya akan menjadi sejarah dan tidak ada lagi shinobi manapun yang menggunakan kemampuan hebat tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Mimin mendoakan kalian supaya semuanya sehat selalu dan panjang umur. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, dislike saja kalau tidak suka. Dan yang terakhir, subscribe channel ini.